Hei, siswa-siswi SMP Katolik Magale, bagaimana kabar di hari ini? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan tetap di rumah saja. Ya, bukan cuma kalian yang bosan di rumah, tapi Bapak juga pengen sekali datang ke rumah, datang ke sekolah, ya, ingin bertemu kembali dengan kalian. Ya, mudah-mudahan wabah ini bisa cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang fungsi logika. Materinya saya sudah bagikan di wali kelas dan teman-temanmu yang lain. Mudah-mudahan materinya sudah ada dan sudah kalian baca. Oke. Operasi hitung tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus. Ya, sudah banyak rumus yang kita sudah pelajari. Sampai yang terakhir itu kita belajar tentang left, right, and mid. Ya. Jadi ada dua hal yang selalu terlibat dalam setiap rumus yang digunakan di Microsoft Excel, yaitu operator dan data. Keterlibatan data dalam rumus dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan bentuk acuan. Ya, ada acuan relatif, acuan absolut, dan beberapa yang lainnya. Selain menggunakan rumus, perhitungan yang melibatkan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Fungsi adalah rumus yang sudah didefinisikan untuk mencari nilai tertentu dengan menggunakan data atau kumpulan data yang ada atau biasa disebut dengan argumen. Fungsi dapat digunakan untuk membantu perhitungan yang sederhana maupun kompleks. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi logika. Fungsi logika di Excel itu ada 11 dan semuanya memiliki fungsi dan rumus masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fungsi if. Apa sih fungsi if itu? Fungsi if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan adalah terpenuhi dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi. Oke, jadi sebelum kita masuk di fungsi logika, kita belajar dulu tentang operator perbandingan. Nah, karena ini adalah inti dari fungsi logika. Jadi ingat yang ini ya, yang Bapak sorot ini mohon diingat. Oke. Di matematika juga kalian sudah dapat tentang perbandingan ya. Ada sama dengan, ada lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Simbolnya sudah ada. Oke. Nah, ini kita contohnya ya. 25 sama dengan 15. Di sini false. Ya. Lebih besar ya. 25 lebih besar dari 15. Terus 25 lebih kecil dari 17. False. Lebih besar 25 lebih besar atau sama dengan 18. Betul. Ya, terus ya. Lebih kecil 25 lebih kecil atau sama dengan 19. False. Tidak sama dengan 25, tidak sama dengan 20 terus. Nah, untuk hasil ini kita bisa lihat di catatan sini. Jika perbandingan bernilai benar, maka hasilnya true. Benar bahwa 25 itu lebih besar dari 15.
betul ya. Oke, sekarang jika perbandingannya bernilai salah, maka hasilnya false. Kita ambil contoh ini, 25 itu tidak sama dengan 15 ya, maka hasilnya di sini false. Kalau saya ganti di sini menggunakan 25, oke, di sini itu pasti akan hasilnya true. Oke, kira-kira mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang perbandingan ini bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk di fungsi logika tunggal. Oke, fungsi logika tunggal atau if tunggal hanya terdapat satu if dengan satu logika tes. Rumus tunggal ini memiliki dua kondisi, yaitu true atau kondisi dua false. Oke, kita contoh penulisannya begini ya, sama dengan logical test titik dua value if ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Oke, sekarang supaya tidak pusing kita langsung di contoh penggunaannya. Contoh penggunaan if tunggal untuk penentuan kelulusan. Oke, apalagi kalian sebentar lagi mendengarkan pengumuman, jadi mohon diperhatikan ya. Misalnya kita ambil sampel 6 orang, nilainya nilai N itu 60, nilai A 75, nilai D 85, nilai C 80, nilai E 75, nilai S 70. Oke, di sini untuk menentukan apakah nilai ini lulus atau tidak lulus, kita harus tentukan batasnya dulu. Sampai batas mana? Di sini Bapak memberikan batas jika nilainya ya kurang dari 80, maka dia dinyatakan tidak lulus. Kurang ya, jika nilainya kurang dari 80 maka tidak lulus. Oke, tapi jika nilainya lebih dari 80 maka lulus. Oke, kita lihat pada contoh ini. Saya hapus dulu ya. Oke, di sini penulisan rumusnya sama dengan ya, di sini ya, sama dengan if dalam kurung kita ambil nilai yang kita mau tentukan. Oke, baru dalam kurung kita lihat di sini tadi ya pernyataannya, jika nilainya kurang dari 80 maka tidak lulus ya. Berarti di sini kita pakaikan kurang dari 80 titik koma, tanda petik 2, pernyataan benarnya ya, yang ini true, lulus, balas ya, titik koma, jangan dulu dibalas ya kurungnya ya, baru pernyataan false, value if false. Oke, tidak lulus, baru kita balas kurung.
Oke, sekali lagi sama dengan if dalam kurung, setelah itu kita klik nilai yang akan kita tentukan ya, apakah dia lulus atau tidak. Baru di sini kita lihat pernyataannya, kalau dia kurang dari ya, maka di sini kita pakai kurang dari yang tadi, yang perbandingan di sini ya. Oke, ingat perbandingan yang ini ya. Nah, selalu ingat ini. Oke, titik koma, tanda petik lulus, balas ya, tanda petik lagi, titik koma, pernyataan true ya, true yang benarnya, dan balas ini, baru enter. Oke, nah, baru kita enter. Oke, nah di sini tidak lulus. Kenapa di sini tidak lulus? Karena nilainya kurang dari 80. Nah, coba kita tarik ke bawah. Kenapa dia lulus di sini? Karena nilainya lebih dari 80. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Sekarang kita pindah ke if bertingkat. Oke. Saya hapus dulu ini. Rumus if majemuk atau bertingkat terdiri dari lebih satu atau banyak if yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tergantung dari beberapa jumlah kondisi yang akan kita tetapkan. Contoh penulisannya seperti ini. Oke. Contoh penggunaan if majemuk itu kita ambil contoh penentuan nilai siswa. Oke. Di sini kita mau pakaikan ya. Di sini ada, kita ambil 6 sampel ya, sama seperti yang tadi. Kita ambil nilai 1 dan nilai 2. Nah, sebelum kita tentukan grade-nya, di sini kita tentukan dulu rata-rata. Ingat, menentukan rata-rata sama dengan average dalam kurung ini titik koma, ini balas kurung, enter. Nah, supaya cepat ya, kita sorot saya turun ke bawah ya. Oke. Sekarang kita di penentuan grade. Grade masih sama yang tadi. Jika rata-rata lebih besar dari 80, maka nilainya A. Jika rata-rata besar dari nilai 80, maka dia akan dapat A, ya 81 sampai 100. Oke. Jika rata-rata lebih besar dari 70, berarti 71 sampai 79 ya, maka dia dapat B. Nah, jika rata-rata lebih besar dari 60, maka C, ya 61, 60, 61, 62 sampai 69. Oke. Terus jika rata-rata lebih kecil dari 60, maka D. Nah, lebih kecil berarti 60 ke bawah ya, 60 sampai 0. Oke. Kita mulai di sini. Sama dengan if dalam kurung kita klik nilai rata-ratanya. Yang ini ya, yang kita mau tentukan grade-nya. Nah, dikatakan ini jika rata-rata lebih besar dari 80 maka A. Oke. Lebih besar tandanya sama dengannya, lebih besar tandanya ini shift angka ini sama dengan 80, kita ketik 80. Jika rata-rata lebih besar dari 80 maka A, titik koma, titik 2 A, balas, titik koma lagi. Nah, baru kita tuliskan lagi if. Ini yang disebut dengan bertingkat ya. Dalam kurung kembali kita klik lagi ini
rata-ratanya, tag 1 kali. Jika rata-rata, ya kita masuk di fungsi yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari 70. Oke, lebih besar sama dengan 70. Oke. Maka B titik koma B balas titik koma lagi. Oke, kita masukkan lagi if balas buka kurung, klik lagi ini. Oke, di rata-ratanya kita lihat lagi di bawah, jika rata-rata lebih besar dari 60, lebih besar, masih menggunakan nih. Oke, lebih besar ya, sama dengan 60. Titik koma lagi, tanda petik C, balas lagi tanda petik, titik koma lagi, kita tambahkan lagi logikanya jika, ya, if itu menandakan jika rata-rata dalam kurung rata-rata nilai nomor 1 lebih kecil, lebih kecil sama dengan 60, maka grade-nya itu C, balas kurung, ya, baru langsung kita tambahkan tanda tutup kurung, hitung 1, berapa kurung dasar 1, 2, 3, 4, jadi 4 kali 1, 2, 3, 4, baru enter, maka kita dapat nilai C. Supaya tidak repot, tarik. Oke. Di sini dia dapat C karena nggak salah ya. Oke, seharusnya di sini sih. Tadi ada kesalahan penulisnya. Seharusnya di sini deh. Oke. Kita tarik turun kembali. Oke. Kenapa dia di sini C? Kenapa dia di sini D? Karena dia lebih kecil dari 60, makanya dia dapat D. Kenapa dia di sini B? Karena nilai ini lebih besar dari 70, makanya dapat B. Sama ke bawah. Oke. Jika sudah paham, silakan lanjutkan ke latihan 5 ya. Di sini nanti tentukan dulu rata-ratanya, baru tentukan grade-nya. Hampir sama dengan contoh yang di sini. Rata-ratanya ingat ya, terus grade-nya pakai if. Terus di latihan 6 di sini hitung rata-rata, keterangannya nanti di sini itu lulus atau gagal. Ya, bukan lagi tidak lulus tapi gagal ya. Tinggal diganti saja. Oke. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan tetap jaga kesehatan. Dan selamat sore.